Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur. Kembali lagi bersama saya Tias Paramita dan kita masih di FinTalk, Financial Talk, berbicara seputar bisnis keluarga. Dan Tias masih bersama Pak Nanta dan juga Pak Budi selaku Marketing Director dari PT 63 Sejahtera. Di kesempatan kali ini untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin tanya-tanya gitu ya, menyampaikan aspirasinya, saran, masukan atau mungkin mau sharing pengalaman, bisa banget joinan di 23455. Oke, sembari kita menunggu penelpon yang bergabung di 23455, Tias kembali nih mau tanya-tanya sama Pak Budi gitu ya. Tadi kan Pak Nanta sempat menyinggung bahwa di Buleleng sendiri ya, itu belum banyak bisnis keluarga yang berbentuk PT. Nah, apa sih sebenarnya yang mendasari PT 63 ini berbentuk PT gitu Pak? Nah, jadinya pertama kalau bisnis keluarga kan mulai dari kecil dulu. Oke. Lama-lama kan makin besar ya kan, jadi makin besar makin banyak yang harus dihandle. Dan kita juga semakin besar perusahaan kan pembagian wewenang, pembagian tanggung jawab itu kan mulai agak kabur dong. Jadi kalau semakin besar kita yang harus kita handle. Nah, kita orang tua, mamah ini khususnya almarhum punya inisiatif, yuk kita jadikan PT aja biar sama-sama enak. Jadi kalau di PT kan pembagian saham kita sudah tertera, jelas ini semuanya sudah tugasnya apa, siapa yang jadi komisaris, siapa yang jadi direktur, itu sudah jelas semua. Dan berapa kita punya modal dasar itu sudah ada semua di sana. Sepertinya lebih ya kita mau buat bisnis keluarga yang dinamis ini, yang biasanya kalau bisnis keluarga kan berdasarkan penuh ke atas kepercayaan. Kita mau buat ini next level menjadi PT sehingga ada kerangkanya lah. Jadi kerangkanya ini loh, kita punya kerangka dasarnya seperti ini juga. Nggak terlalu dinamis sekali gitu loh. Biar ada kerangkanya, biar nggak kemana-mana nanti bisa dibilang seperti itu juga gitu ya. Nah, lalu apakah tadi kan di awal sempat Bapak bilang bahwa membangun bisnis itu lebih gampang ketimbang mengembangkannya. Nah, yang Pak Budi rasain sendiri ketika baru langsung bergelut di bisnis keluarga ini gimana? Apa kesulitan yang mungkin Bapak rasakan? Ini itu waktu saya rasakan pada saat saya selesai kuliah. Saya kuliah, setelah kuliah saya balik. Begitu saya balik, nah itu kita lihat, oh ini yang saya pelajarin di sini, kita harus terapkan di perusahaan kita. Tapi begitu saya masuk menerapkan ini, mungkin yang di perusahaan mungkin agak, oh ini sudah kebiasaannya sudah biasa enak, sudah biasa seperti ini, jadi merubah itu tidak gampang. Keluar dari zona nyamannya itu susah. Ya, jadinya oh itu masih jauh itu ya kan. Ini tapi ujung-ujungnya kan ke sana. Dan itu yang saya rasakan sekarang ini juga. Jadi itu waktu 20 tahun yang lalu. 20 tahun seperti sekarang ini. Oke, ada penelpon yang bergabung? Oke, ditahan dulu ya Pak Budi, nanti dilanjutkan. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung di 23455. Halo, selamat pagi. Pagi. Gongde nih. Oke, Gongde Ngurah Rai ya, langsung Gongde. Selamat pagi Bapak narasumber ya. Pagi, Pak. Apa yang Bapak jelaskan sudah sangat jelas, sudah sangat mendetail dan memang untuk keluarga sangat bermanfaat. Tapi di sini Gongde betul-betul banyak punya perusahaan ya. Banyak sekali perusahaan, tapi Gongde sama saudara-saudara Gongde ini belum berharap ke situ karena sudah semuanya mandiri. Belum berharap dari warisan kakek, dari warisan bapak. Kita semua mandiri, jadi kita aman memegang perusahaan kita sendiri gitu loh. Tidak ada sangkut paut. Kalau memang perusahaan warisan ya mungkin saja apa yang Bapak tadi jelaskan. Tetapi kami tetap berpedoman karena kami mandiri, tetap artinya kita tetap komunikasi sih bagus sekali. Kami bersaudara 4 orang. Yang satu di Prancis, kami ada di Singaraja, yang ketiga itu juga dia ada di Cilandak, dan yang keempat perempuan ada di Singapura, dia di rumah sakit Elizabeth Singapura. Jadi itulah kami sebagai keluarga punya usaha banyak, hotel juga ada, para di jadi ini Bandung. Bisnisnya masing-masing gitu ya Gongde ya? Iya, karena mandiri. Mandiri ini masih. Kalau warisan belum kita ke sana. Tapi masih Bapak pegang perusahaannya di Australia, Bapak pegang di situ. Jadi kami aman-aman saja, tapi dalam hal ini tetap kita komunikasi dan bersatu karena keluarga tidak boleh pecah. Itu saja. Om santai-santai. Terima kasih Gongde yang sudah bergabung bersama kami ya, udah
sharing pengalaman ya, bilang kalau beliau punya banyak perusahaan. Oke, Pak Budi mau menanggapi yang tadi atau melanjutkan yang sebelumnya? Saya tanggapi sedikit ya. Jadinya kalau yang di kita itu kan pasti ya, seperti Pak Gungdi ini kan bisnisnya masing-masing, oke. Tapi nanti suatu saat bisnisnya Pak Gungdi ini pasti akan diturunkan ke anak-anaknya Pak Gungdi juga kan. Jadi di sanalah mulai bisnis keluarganya jalan. Dan kalau di kita ada ya bisnis warisan lah ya kan, bisnis PT Nutrika ini kan bisnis warisan. Ini sudah tanggung jawab kita untuk memaintain, melanjutkan. Masing-masing dari kita juga ada bisnis masing-masing yang pribadi juga. Jadi kita juga tidak harus bisnis keluarga ini yang 100%. Kita juga bisa, ini kita sudah jalan nih bisnis keluarga. Kita juga punya bisnis masing-masing juga seperti Pak Gungdi ini. Jadinya dari Pak Gungdi ini kan masing-masing sekarang punya bisnis keluarganya. Nanti ke bawahnya itu akan ada anaknya Pak Gungdi itu akan melanjutkan estafet yang bisnisnya Pak Gungdi sendiri yang sudah rintis. Jadinya di sanalah bisnis keluarga akan jalan. Iya, karena nggak mungkin dong ya udah perusahaannya berdiri, terus udah misalnya kitanya udah nggak ada, udah nggak bisa mengelola, masa dibiarin gitu aja kan nggak mungkin. Ya, nanti ke depannya sama seperti di kita ya. Jadi kita punya bisnis nih yang core kita bisnis warisan lah kita ngomong. Kita punya bisnis sampingan, ya kan, yang bisa saling melengkapi nanti. Ya mungkin kalau Pak Gungdi punya bisnis apa mungkin hotel atau apa, ini bisnis core ini bisa joinan sama ini. Jadi kita punya cross selling lah. Jadinya di sana lebih dikuatkan lagi bisnis kita. Lebih luas lagi berarti gitu. Oke, mungkin mau dilanjutkan yang tadi mengenai kendala-kendala waktu awal-awal. Nah, ini saya waktu pertama kali kuliah itu saya waktu begitu masuk ke perusahaan, saya lihat ini ada ilmu baru nih ya kan. Kayak kita biasalah perusahaan yang masih mahasiswa yang baru lulus kan, kita harus rubah nih gini. Ternyata yang ini tidak bisa berubah, maksudnya tidak langsung bisa berubah kan, jadi seperti itu. Dan itu saya rasakan sekarang ini. Jadi sekarang ini kan saya sudah 20 tahun ini sudah tahulah tentang bisnis otomotif ini karena 20 tahun. Nah, ada apalagi sekarang perubahan sangat luar biasa kan. Ada hal-hal yang baru gitu. Jadi saya harus sadar ini kita harus berubah nih. Jadi kita nggak bisa ya tadi dibilang tuh zona nyamannya seperti ini. Jangan berubah, nggak bisa. Jadi apalagi anak-anak muda sekarang ini medsos segala macam. Kalau dulu kan jualan sepeda motor tuh door to door. Tapi sekarang sudah tinggal upload. Makanya saya selalu. Oke. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Ya. Pak Gungdi nanya satu hal kepada Bapak, boleh Pak? Ya, silakan Pak. Begini Pak. Kakek kan punya warisan kebun cengkeh 25 hektar. Itu diserahi Gungdi ngelola. Karena Gungdi ada di Singaraja itu di daerah Banyuwangi, Koblek, Munduk, banyak-banyak. Jadi kalau bisnis itu nanti ke depannya saya harus bagaimana Pak? Coba kasih petunjuk Pak. Karena hal-hal seperti ini perlu pakar juga memberi suatu petunjuk. Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Cantik. Terima kasih Gungdi. Baru ya pertanyaannya ya. Ya, terima kasih Pak Gungdi pertanyaannya. Jadi ini bukan pendapat pakar dan nah, saya cuma sharing aja. Sharing pengalaman. Nah, jadi gini, kalau misalnya Pak Gungdi punya ladang orang tua yang dipercayakan kepada Pak Gungdi, nah itu di awal mumpung masih ada orang tua kan, jadinya itu pasti dikerjakan dengan baik lah, dengan tanggung jawab segala macam. Cuma nanti dicek bagaimana nih kalau sekarang masih ada orang tua kan masih oke lah, oke. Cuma nanti ke depannya kalau misalnya sampai tinggal keluarga kakak-kakak semua atau adik-adik semua, nih itu yang ini mau gimana, pembagiannya seperti apa, pengelolaannya bagaimana, dan pembagian hasilnya seperti apa. Nah itu yang harus jelas dulu di awal, karena kalau itu nggak jelas, nah nanti jangan sampai kita punya ladang yang 25 hektar misalnya, itu padahal kita mendapatkan malah jadi bikin ribut. Nah seperti itu. Jadi memicu konflik ya? Iya, memicu konflik. Hal-hal seperti itu yang harusnya mulai kita pikirkan sesama. Ini kan baru generasi pertama kan, generasi kedua, belum turun generasi ketiga lebih susah lagi nanti jaringannya seperti itu. Mungkin dari awal, yuk kita duduk bareng, ini kita ada seperti ini, kita mau baginya seperti apa, siapa pengelolanya kan, kalau pengelola mungkin lebih besar proporsinya dapatnya, mungkin seperti itu. Ya kalau keluarga itu tidak ada aturan baku lah, namanya juga keluarga kan, beda-beda setiap keluarga punya aturan masing-masing budaya sendiri. Lebih fleksibel berarti bisa dibilang seperti itu. Oke, yang tadi masih ada yang ingin dilanjutkan mungkin yang keluar dari zona nyamannya itu? Ya, gini, jadinya kalau misalnya sekarang kan kalau bisnis keluarga ini ada keluarga yang menjalankan bisnis dan ada yang keluarga yang mau masuk. Biasanya yang mau masuk itu yang generasi lebih muda. Nah, kalau saya selalu berpatokan, kalau kita generasi yang lebih senior,
kadang-kadang kita nggak mau dengar yang lebih. Saya pengalaman 20 tahun yang lalu saya sebagai yang mudanya, sekarang ini saya yang tuanya sekarang ini kan gitu kan. Jadi saya ada, oh ternyata seperti ini. Kalau saya 20 tahun yang lalu, kalau yang generasi duluan nggak mau dengar nih. Kenapa nggak mau dengar? Karena dia berpendapat, oh saya dulu seperti ini loh, cara saya seperti ini loh dulu, metode saya ini, dan itu berhasil dulu. Nah, generasi yang baru bilang, itu kan dulu. Kedepannya mau gimana? Kan nggak mungkin kita lihat yang belakang terus. Yang generasi lama itu ngelihatnya ke belakang. Generasi yang baru-baru ke depannya. Makanya di sana kita agak konfliknya itu biasanya di sana kan. Biasanya konflik antara generasi pertama, generasi kedua di sana konfliknya. Orang tua dengan anaknya pasti di sana. Makanya saya sadar sekarang, saya sudah tua juga sekarang. Sekarang saya ngerti nih. Generasi tua kita ngelihatnya ke belakang terus. Generasi muda ngelihatnya ke depan terus. Makanya saya bilang, oke, kalau kita sebagai generasi yang tidak mau berubah, kita harus benar yakin, kita ini mungkin apa yang kita sudah lakukan ini sudah absolut, sudah tidak bisa berlaku lagi, sudah nggak cocok. Dulu cocok, sekarang nggak. Kita harus dengar pendapat yang baru. Tapi pendapat yang muda-muda, kayak anak saya nih ada usul nih, kita harusnya gini. Saya bilang, oke, itu bagus. Cuma kamu harus tahu ya resikonya ini. Kita udah pengalaman resiko itu kan udah babak belur lah kita. Anda kan masih belum pernah nih menghadapi risiko seperti itu. Ini loh pengalaman kita itu pakai, jalankan dengan metode baru, tapi pengalaman kita dicek juga. Bukan kita benturan, jadi kita mau coba satukan. Pengalaman yang ada di generasi pertama, disampaikan pengalamannya, sehingga mereka yang generasi baru ini berpengalaman, tapi yang generasi pertama ini harus mendengar juga tentang inovasi-inovasi yang baru yang ada. Karena kalau itu nggak didengar, kalah kita pasti. Nggak bisa berkembang kita. Iya, karena dunia semakin berkembang gitu ya. Semakin hari kayaknya ada aja yang baru. Ya kayak contoh simpel lah. Orang beli motor sekarang. Kalau dulu, waktu zaman-zaman kita, orang tua kita berikan, nih loh, Prima, pakai, wah kita udah pakai. Nggak ada kesan bertanya, nolak itu nggak ada. Kalau sekarang, kalau nggak PCX, nggak mau dibawa. Nah, itu yang masalah kita. Jadi beda lah ini. Makanya saya, ternyata pengalaman lah yang mengajar kita juga lah. Oke, tadi juga Bapak sempat menyinggung bahwa selain menjalankan bisnis keluarga di PT 63 Sejahtera, ada juga bisnis sampingan di luar gitu ya, bisnis lain. Berarti itu tidak istilahnya tidak dilarang gitu ya dalam keluarga untuk memiliki bisnis di luar selain bisnis keluarga ini. Iya, ya kita otomatis bisnisnya itu bukan yang menjadi saingan dong. Kan gitu. Jadi saya misalnya merek otomotif Honda, ya kita tidak cari merek yang kompetitornya ini kan gitu kan. Jadi saling melengkapi lah. Mungkin ada yang bisnis pengiriman paket segala. Jadi saling melengkapi itu bisa kok. Oke, jadi saling melengkapi bisnis keluarga ini sendiri. Bisa saling melengkapi, bisa juga bisnis sendiri yang dan kalau mungkin tidak berhubungan langsung, iya. Oke, mungkin contoh kita ada satu bisnis misalnya, kita bisa memberikan cross selling ke voucher ya kan, sama misalnya event bersama. Jadi kan daripada kita cari perusahaan lain yang bukan kita punya, mendingan ya udah kita rekrut yang kita punya, terus teman-teman yang kita kenal juga, jadinya lebih seperti itu. Lebih gampang lah kita ininya. Oke. Nah, ada nggak sih kemungkinan bisnis keluarga dari PT 63 Sejahtera ini bakal dikembangkan ke sektor lain? Karena kalau dari yang di luar gitu ya, yang TS kemarin sempat baca kan, kalau di luar tuh ada Bakri Group gitu ya Pak ya, itu kan bisnis keluarga juga. Jadi dia kan nggak satu sektor ya, nggak cuma tentang media aja, ada telekomunikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau PT 63 sendiri itu ada kemungkinan nggak sih bakal mengembangkan ke ranah sektor lainnya? Ya, kita sudah memikirkan hal itu karena harusnya jangan taruh telur di satu keranjang kan gitu kan. Kita sudah mulai pikirkan itu. Cuma kemarin 3 tahun lalu karena benar-benar ada peristiwa duka itu, kita nggak kembang dulu, kita internal dulu kita beresin karena ini kalau di Bali payojakan kita nih, jadinya kita harus sama-sama nih benerin dulu nih. Kalau kita sudah oke ini, ya kita ada pengembangan lain juga mungkin sekarang kan zaman COVID ini kita juga pengembangan bisnis. Ada yang bilang ini lesu ekonominya, ada yang bilang juga ini saatnya kita invest karena harga-harga itu kan relatif lebih murah lah. Ya, makanya di sana juga kita lihat peluang-peluang yang ada juga.
Oke, untuk penelpon mungkin kita tahan dulu karena ini sudah masuk ke menit ke-50, jadi agar nanti tidak terkurang ya waktunya. Ini Pak Ananta belum ngomong soalnya, nanti ya bergabungnya ya. Oke, mungkin bisa ditahan dulu ya, nanti bisa bergabung di segmen Fintalk berikutnya minggu depan karena kita masih bakal membahas seputar bisnis keluarga, masih bareng sama Pak Budi juga. Nanti di sana bisa langsung deh tanya-tanya gitu ya. Oke, mau dilanjutkan Pak? Apa? Sudah ya tadi Udah, ya? cukup. Udah, oke. Nah, ada saran mungkin yang bisa diberikan kepada mereka yang mengelola bisnis keluarga? Karena tadi kan kayak Pak Gongde tuh udah joinan, dia walaupun punya warisan dari orang tua tapi juga punya bisnis sendiri. Gimana Pak? Ya, kalau saran mungkin dari saya ya, jadinya bisnis keluarga ini ada kekuatannya. Kekuatan yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang bukan keluarga. Iya. Kekuatan itu adalah trust. Trust-nya itu yang harus kita benar-benar kita kembangkan. Iya. Oke. Nah, trust ini adalah kepercayaan. Jadi kalau kita sudah percaya dengan, ya kalau di bisnis kan partner bisnis ini keluarga kita, itu gampang sekali kita untuk bisa melakukan proses bisnis karena kepercayaan itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bisnis keluarga juga, kalau kita generasi yang lebih senior, itu kita harus bisa menerima inovasi-inovasi dari yang lebih muda. Itu kita harus dengerin. Jadi jangan sampai kita merasa hebat sendiri, kekeh sendiri, tidak mau berubah karena dulu kita pernah pakai cara itu, belum tentu sekarang bisa berhasil. Nah, itu yang generasi yang pertama. Generasi kedua yang lebih muda, itu juga jangan sampai merasa overconfident. Nah, saya bisa, padahal pengalaman nggak ada. Ambil pengalaman dari generasi sebelumnya, pakai itu sebagai dasar, landasan untuk bisa inovasinya ini loh. Risikonya apa ya? Jadi, orang tua saya dulu pernah, paman saya dulu pernah mengalami sini mirip nih. Nah, itu yang kita dipakai. Jadi perpaduan antara generasi yang lebih tua dengan generasi muda itu dipadu, itu powerful banget. Itu powerful banget. Cuma kadang-kadang kendalanya yang tua tidak mau dengar, yang muda juga tidak mau dengar. Sama-sama nggak mau dengar. Saya langsung, ini pakai cara saya nih, pakai cara saya pasti sukses. Yang itu, yang tua belum tentu loh. Makanya sama-sama harus saling ngisi. Dari sanalah perpaduan antara bonding keluarga itu penting sekali, sama-sama bisa mendengar. Oke, jadi nggak boleh tutup telinga dan tutup mata ya, harus sama-sama mau mendengarkan ya kedua belah pihak. Ya sama inilah, kadang-kadang ego lah. Ego kita mungkin saya lebih tua loh, ya kan, saya lebih tua, saya pamannya loh, yang kan masih ponakan ini, padahal ponakannya sudah kemana-mana sudah ininya. Dan ya itu, ya tapi tujuannya tetap yang ketiga mungkin tujuan kita harus orientasi sama, sama-sama. Tujuan kita mengembangkan apa yang ada. Kalau sudah sama orientasi kita, tujuan kita sama, ya apapun yang kita lakukan tujuannya sama kok. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Tias mau ke Pak Ananta dulu karena masih cukup juga waktunya Pak ya. Tias mau tanya sedikit. Nah, tadi kan dari PT 63 Sejahtera sendiri bercerita bahwa awalnya emang bukan PT, akhirnya berbentuk PT. Nah, sebenarnya seberapa penting sih sebuah bisnis keluarga itu harus dibentuk PT gitu Pak? Jadi kuncinya itu profesionalisme gitu. Dan ini memang akan lebih mudah untuk diwujudkan kalau berbentuk PT. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi kan, dalam PT itu aturan mainnya jelas gitu. Itu yang paling penting. Siapa yang menjadi apa, komisaris, semua struktur organisasi jelas, karena hal ini dipersyaratkan dalam pengajuan PT kan demikian. Nah, inilah yang membuat struktur organisasi menjadi jelas sehingga kemudian dia bisa lebih melangkah ke sebuah bisnis yang lebih profesional. Karena ketidakjelasan struktur organisasi itu merupakan salah satu penyebab juga ya permasalahan dalam bisnis keluarga gitu. Seringkali kalau struktur organisasi tidak jelas, orang menjadi tidak jelas akan kewenangan, tanggung jawab dan otoritasnya gitu. Ada yang merasa lebih tua seperti tadi, Pak Budi, dia ingin mengambil keputusan, orang lain tidak bisa menentang karena memang strukturnya tidak jelas. Nah, ini juga salah satu penyebab kemudian bisnis keluarga menjadi hancur. Jadi menjadikan bisnis keluarga itu sebagai PT itu sebuah langkah yang tepat untuk itu ya, mengarah kepada profesionalitas karena PT memang mensyaratkan untuk itu dan memungkinkan untuk itu. Oke, baik. Nah, apakah orang yang mengelola bisnis keluarga ini lebih mudah berkembang, Pak? Bisa dikatakan seperti itu atau gimana? Ya, seperti yang disampaikan Pak Budi, karena memang ada banyak nilai yang kemudian memang sudah tertanam gitu. Jadi mereka punya kebanggaan akan nilai keluarga kan, seperti yang disampaikan Pak Budi tadi. Kebanggaan akan nilai keluarga, ini merupakan warisan orang tua, mempertahankan bisnis ini
sama dengan menghormati orang tua, kan demikian. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang kemudian bisa dikembangkan sehingga dia tidak ada pada perusahaan biasa atau konvensional. Ini bisa dipakai sebagai ya acuan, motivasi untuk mengembangkan bisnis keluarga. Jadi ada keuntungannya yang berbeda dan tidak dimiliki oleh perusahaan konvensional atau yang bukan bisnis keluarga. Tapi juga ada kelemahannya. Banyak sekali yang tadi itu konflik keluarga dibawa ke ini. Kemudian tidak jelas strukturnya kalau masih murni keluarga dan belum profesional. Kemudian orang yang lebih tua kadang-kadang tidak mendengar masukan dan seterusnya. Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan ini. Memperkuat keunggulannya dan berusaha meminimalisir sekecil mungkin kelemahan-kelemahan dalam bisnis keluarga. Iya. Oke, berarti setiap gini tuh ada plus minusnya lah bisa dibilang seperti itu. Gitu. Oke, sebelum mengakhiri ada closing statement mungkin dari Pak Nanta? Jadi bisnis keluarga ini merupakan bisnis yang sangat menarik ya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, banyak bisnis besar berangkat dari bisnis keluarga. Kunci suksesnya adalah memadukan tadi nilai-nilai keluarga dan nilai-nilai profesionalitas bisnis, sehingga nanti bisnis keluarga akan bisa maju terus berkembang gitu. Terakhir juga saya sampaikan semoga Pak PT 63 Sejahtera terus berkembang dan bisa ya memberikan kontribusi yang terus-menerus bagi Singaraja dan Indonesia, kan demikian gitu. Oke. Pak Budi ada closing statement lagi atau sudah cukup? Ya, mungkin sedikit saja ya. Jadinya untuk pendengar Guntur yang mulai start bisnis keluarga atau berkecimpung dalam bisnis keluarga, yang saya pesan itu kadang-kadang kalau sukses kan nggak ada masalah dong. Yang biasanya masalah itu kan, saya bisnis keluarga kok susah banget ini, gitu kan. Saya pesan aja, bisnis keluarga itu keluarga yang ada itu kita tidak bisa pilih. Kita tidak bisa pilih siapa yang jadi keluarga kita kan. Nah, itu sudah given, sudah pemberian Tuhan, jadi kita tinggal melanjutkan saja. Jadi jangan sampai, kok orang ini kok seperti ini. Udah, itu sudah diberikan, tinggal kita jalanin aja. Orientasinya tetap, tujuannya harus sama, dan itu kepemilikannya adalah keluarga. Jadi keluarga yang menjadi, yaitu taruhannya lah. Taruhan di sini lah keluarga, nama keluarga ini. Bukan nama perusahaan lagi, kita ngomongin nama keluarga loh sekarang ini. Ya mungkin itu aja. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Budi, Pak Ananta juga. Terima kasih sharing ilmunya. Minggu depan kita ketemu lagi gitu ya Pak Budi ya. Membahas masih seputar bisnis keluarga tapi dari segi pendidikannya gitu ya Pak ya. Oke, semoga apa yang kita bagikan di Fintalk kali ini untuk pemirsa Radio Guntur bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan untuk kalian yang mungkin kelewatan Fintalk edisi hari ini, bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Kalau gitu langsung saja saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di Fintalk berikutnya.